Selamat pagi, Shalom, Gembala Sidang dan Majelis Jemaat yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu Paskah ke-6, Rogate. Pandemi COVID-19 membuat hidup kita semakin hari semakin berat. Lebih lagi bagi umat yang terdampak bencana alam di NTB, NTT, dan Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Dalamnya penderitaan karena COVID dan berbagai bencana di tanah air, acap kali kekuatan dan kemampuan kita tampak sangat tidak sebanding. Lalu apa yang utama kita lakukan dalam situasi sulit saat ini? Yang utama kita lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa itulah yang utama. Dalam ketidakmengertian dan kedangkalan kita memahami maksud Tuhan atas bencana, mari kita berdoa. Allah mendengar doa orang benar adalah tema ibadah Minggu Paskah ke-6 atau Rogate yang akan disampaikan dan dilayani oleh Bapak Pendeta Raymond Mahulete. Jemaat yang Tuhan kasihi, meski pandemi ini tak tahu ujungnya, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak menolak doa kita. Tuhan hadir dan menderita bersama dengan kita karena Ia Immanuel. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian dari di balik pencobaan. Di saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi hidupku ini. Tak pernah ku pahami dan tak ku mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan. Tiada yang seperti Dia, itulah Yesus Tuhanku. Di balik awan gelap adalah matahari, dan rembulan memancarkan sinarnya. Di balik pencobaan dan duka nestapa, hanya Yesus yang memberi sukacita. Kini ku bersyukur padamu atas anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar cintanya padaku, ya Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca nas pembimbing pada pagi hari ini. Terambil dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24 dan 25. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikian nats pembimbing pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi perintah ini tidak dapat kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kita mudah jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu benci, dendam, iri hati, dan perpecahan dalam keluarga dan jemaat. Sehingga kita kehilangan semangat untuk mengasihi orang lain dan sukar untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya. Tuhan berfirman dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita berpikir kita diselamatkan karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, karena kesalehan kita. Tetapi kita harus sadari kembali bahwa semuanya itu adalah anugerah. Ketika kita telah memperoleh semuanya itu, kita harus belajar untuk melayani Allah dan sesama. Karena itulah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun, apakah kita telah melakukan itu semua? Jemaat terkasih, mari kita introspeksi dan mawas diri akan kelemahan dan dosa kita, dan mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapa yang pengasih dan penyayang, saat ini kami, baik sebagai anggota jemaat maupun anggota majelis GKI Jemaat Petra, hadir di hadapan-Mu dengan segenap kelemahan dan dosa kami. Kami menyadari bahwa kami masih sering menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Tidak menyembah Allah dan melayani Tuhan dengan rasa takut, hormat, dan ungkapan syukur. Kami menyadari belum mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan berjemaat kami. Banyak tugas untuk bersaksi maupun memelihara keselamatan yang ternyata masih kami abaikan. Karena itu Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa pengakuan dosa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang hidup dan menghidupi kami. Amin. Jemaat, mari kita sambut pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan dengan lagu pujian dari NKB nomor 128. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjaga.
kasih-Nya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat terkasih, kami undang semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raymond Mahulete. Sambil masih tetap berdiri, kita menyanyi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 455. Mintalah. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Maha besar Allah Bapa kami di surga, Allah pencipta langit dan bumi,
Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Allah itu juga yang kami sembah agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami, Allah Roh Kudus yang mulia. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan sampai pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online kami rindu Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami di tiap-tiap tempat tinggal kami. Dimanapun kami berada, firman Tuhan ini akan membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kami hidup taat akan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Supaya kami menjadi anggota-anggota jemaat GKOI Petra yang maju dalam pekerjaan Tuhan. Maju di dalam segala persoalan dan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan ketika kami sadar kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dibangun di dalam doa yang terus menerus dari waktu ke waktu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau membuka Alkitab kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 66. Kita Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 66 ayat 16 sampai 20 saja. Tidak satu perikop ini kita baca. Mari simak dan lihat di Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan buat kita. Mazmur pada pasal 66 ayat 16 sampai 20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20 ini. Lalu tema yang diangkat untuk kita renungkan, Allah mendengar doa orang benar. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Allah mendengar doa orang benar. Pemazmur dalam pembacaan kita ini menaikkan doa syukur karena bangsa Israel tertolong. Saya percaya bahwa setiap kita, kalau sudah pernah ditolong oleh Tuhan, pasti bisa mengangkat doa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah, kadang orang ketika tidak bisa berdoa, dia punya banyak alasan untuk berkata bahwa saya tidak bisa berdoa. Pemazmur mengangkat doa ucapan syukur dari hati. Kalau ia tahu bahwa ia sudah ditolong Tuhan. Bangsanya sudah ditolong Tuhan. Keluarganya sudah ditolong Tuhan. Pekerjaannya sudah ditolong Tuhan. Pelayanannya sudah ditolong Tuhan. Bahkan kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan ini dengan tema ini,
Allah mendengar doa orang benar. Ada 3 hal indah bertalian dengan tema ini. Saya mau bagikan kepada kita dengan cepat, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, orang benar itu takut akan Allah. Ya, orang benar itu takut akan Tuhan. Kalau lihat di ayat yang ke-16 ini dikatakan begini. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku, kata pemazmur. Jadi digarisbawahi di sini bahwa orang-orang yang takut akan Allah itu orang benar. Sikap ini yang harus dimiliki gereja Tuhan. Saya percaya jemaat di GKUI Petra di tempat ini akan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, menjadi orang benar. Tidak cukup hanya jadi orang baik. Standar Alkitabiah untuk kita anak-anak Tuhan, jadi orang benar. Standar kebenaran itu ini firman Tuhan. Jadi jangan bilang, oh Tuhan kenapa nggak dengar doa saya? Tuhan kenapa doa saya tidak dijawab? Tuhan kenapa sudah sekian lama saya berdoa dan tidak ada saya mendapat pertolongan? Mungkin Bapak Ibu belum jadi orang benar. Loh, saya ini sudah rajin ke gereja. Saya kan sudah rajin baca Alkitab. Tapi ingat, yang Tuhan mau adalah kita jadi orang benar. Orang benar standar yang mana ini? Amsal pasal 8 ayat 13. Yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat. Amsal pada pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-13. Saya mau bacakan kepada kita. Supaya kita mengerti betul apa yang Tuhan maksud dengan orang benar ini. Ya, sehingga kita betul-betul melihat dari kacamata firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Cuma bayangkan, yang dibilang orang takut akan Tuhan, takut akan Allah ialah yang membenci kejahatan. Ini orang benar. Jadi kalau belum sampai pada standar ini, Tuhan benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Apalagi mulut yang penuh tipu muslihat. Dari mulut ini juga kita berdoa dan kita bilang, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan tidak jawab. Jangan bilang Tuhan tidak dengar. Semua doa Tuhan dengar. Karena Dia Maha Pendengar. Tetapi di bagian pertama ini, kita lihat orang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut sama manusia. Bukan takut copot dari jabatannya. Bukan takut ditinggalkan orang tercinta, orang yang dia kasihi. Enggak, bukan itu. Tetapi lebih ketika kita lihat takut akan Tuhan, berarti membenci segala kejahatan. Dan hidup dalam kebenaran. Niat jahat saja tidak boleh. Mana ayatnya? Kembali ke Mazmur pasal 66 tadi. Ayatnya yang ke-18 itu. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Relasi kita sudah bagus kalau kita rajin berdoa. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi segala kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan itu, kalau ada kesempatan berbuat dosa, dia tidak melakukan dosa itu. Itu yang namanya orang takut akan Tuhan. Ada kesempatan untuk korupsi, dia tidak korupsi. Ada kesempatan untuk selingkuh, dia tidak selingkuh. Ada kesempatan untuk dia meninggalkan Yesus, tapi dia tidak melakukannya. Nah, itu orang benar. Dan
Saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan akan tolong jemaat di GKI Petra untuk melakukan hal ini. Melakukan firman Tuhan. Sehingga kita bisa bilang, ya Allah mendengar doa saya. Karena saya juga tergolong orang benar. Bukan sekedar orang baik. Semua doa Allah dengar. Tapi untuk jawaban doa, ya semua kita sudah paham. Allah bisa jawab doa langsung, iya. Ya. Yang kedua, tunggu, nanti. Yang ketiga, tidak sama sekali. Itu pun jawaban doa. Kalau Allah berkata tidak, ya sudah, jangan dipaksa. Mungkin ganti. Kenapa? Karena doa kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, mungkin yang kita minta dalam doa itu tidak membuat Tuhan senang. Dan Tuhan tahu kalau itu diberikan, justru mungkin kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, mari berdoa seperti yang Tuhan mau. Kalau ada yang sudah kurang suka berdoa, setelah dengar firman Tuhan ini, mulai rajin berdoa. Kita kasih pantun dulu. Ya, kita kasih pantun dulu. Ya, dari Cikarang ke Rempoa. Cakep. Mulai sekarang rajin berdoa. Amin. Kalau tidak rajin berdoa, jangan harap ya untuk mendapat pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Baik, itu dulu. Allah mendengar doa orang benar. Orang benar itu takut akan Tuhan. Yang kedua, orang benar itu punya Allah yang Maha Tahu. Ya, orang benar itu punya Allah yang Maha Tahu. Jadi saya kutip lagi ayat 18-nya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar tuh. Dia Maha mendengar, Maha tahu. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi kalau kita bilang, aduh, saya tidak terlalu pintar berdoa, tapi dari dalam hati pun Allah dengar doa kita itu. Ini kodrat Allah. Ya, Maha tahu, Maha mendengar. Ya, kalau kita ya tidak bisa, manusia tidak tahu apa-apa. Ya, bahkan pasangan sendiri kita nggak tahu apa tentang dia, bahkan tidak mengerti tentang dia. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah mendengar doa orang benar, lalu kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, milik Tuhan, saya orang benar, saya punya Allah yang Maha tahu. Berarti di luar Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia tidak tahu apa-apa. Ya, dewa-dewa, ya setan-setan, peramal-peramal, ya bahkan kita tidak bisa berusaha begini. Kalau begitu Tuhan, saya mau sogok Tuhan, ya saya mau rayu Tuhan dengan doa-doa saya. Atau bahkan ada jemaat yang paksa Tuhan dalam doanya. Bahasa doa-doa, saya klaim. Ini bukan asuransi. Ini Allah kita bukan di perusahaan asuransi yang main klaim saja, padahal hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan di GKI Petra, mari kita lihat bahwa kalau kita orang benar, punya Allah yang Maha tahu, sebenarnya kita tidak perlu doa panjang-panjang, Tuhan sudah tahu. Kalau gitu, doa panjang-panjangnya buat siapa? Doakan orang lain. Doakan saudara kita. Doakan sahabat kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Menangislah untuk dia. Biar dia bertobat, dia ketemu Yesus. Ya. Nggak bisa kita doa lagi dengan iming-iming. Tuhan, nanti kalau Tuhan tolong saya, nanti saya pelayanan deh. Nanti saya jadi majelis, nanti saya jadi guru sekolah minggu deh Tuhan. Nggak bisa kita doa dengan cara yang iming-iming seperti itu. Tuhan mau yang dari hati kita, kalau memang iya, baik Tuhan. Saya mau doa untuk banyak hal. Saya mau doa untuk banyak orang.
Jangan doa paksa-paksa Tuhan. Ya, kita nggak usah lagi bahas mengenai definisi doa. Ya, tetapi banyak orang seakan-akan berdoa itu seperti orang pergi ke Gunung Kawi gitu ya, banyakin sasajen gitu ya. Lalu akhirnya ke Gunung Kidul kemana lah dia persegi untuk cari pesugihan. Ya, lalu apa di zaman modern ini ya, beberapa waktu lalu kita baru dengar persoalan babi ngepet. Ya. Babi ngepet di kota Depok, heboh gitu ya. Nggak bisa anak Tuhan, gereja Tuhan nggak bisa. Cuma hanya dengar berita viral begitu. Tapi zaman begini masih ada ya. Ya, orang kaya karena piara babi ngepet gitu. Ya, nggak bisa. Datang sama Tuhan Yesus, dia sumber segala berkat. Ya, bahkan kita bersyukur kalau Tuhan pakai polisi untuk tangkap itu. Ya, karena dia pengen viral, dia pengen terkenal, ya sudah ditangkap polisi dia jadi terkenal. Ya, kita tidak usah bilang itu siapa dia, jabatannya apa dia di kerohaniannya di seberang Sungai Yordan sana. Tetapi ini pelajaran buat kita untuk kembali melihat nats pembimbing kita tadi. Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 dan 25 itu. Saya mau kita lihat lagi, coba lihat. Ya, khususnya ayat yang ke-24 itu. Dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ya, tidak diam dalam apa? Kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, kalau kita sudah lihat yang di India sana dibuang patung-patung, ya dihancurkan kuil-kuil berhala, ya bersyukurlah bahwa ya ayat ini ada untuk mengingatkan anak-anak Tuhan yang juga masih pakai ya kuasa-kuasa perdukunan, kuasa-kuasa kegelapan, ya kalau orang Ambon bilang opo-opo, pakatang-pakatang begitu ya. Udah jangan lagi main dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena itu pasti menjadi musuh Allah. Dan ayat 25 bilang di Kisah Para Rasul pasal 17 ini, nats pembimbing kita tadi, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Allah ya kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup. Bayangkan, dia yang memberikan hidup dan napas dalam segala sesuatu kepada semua orang, kepada semua manusia. Dia sudah punya segalanya. Tapi dia butuh gereja Tuhan yang mau datang, memberi hati, memberi pujian, penyembahan, berdoa, punya saat teduh dengan Tuhan. Jangan bikin Tuhan itu ya seperti penolong-penolong yang lain. Yang kalau kita butuh baru datang, Tuhan tolong saya. Tidak. Harus punya relasi. Relasi yang kuat dengan Tuhan lewat doa. Saya ada pantun satu bagus. Ya. Beli sambal terasi di Bekasi. Cakep. Pentingnya relasi, bangun komunikasi. Amin. Relasi kita dengan Tuhan mau terbangun. Komunikasinya harus dibangun. Lewat apa? Lewat doa. Makanya tema hari ini, Allah mendengar doa orang benar. Ya, jangan jadi orang yang tidak benar. Itu dia. Yang ketiga saya lihat, yang bisa kita catat, Allah mendengar doa orang benar. Coba pahami ini baik-baik. Orang benar itu suka berdoa. Amin. Orang benar itu suka berdoa. Ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Oh, berarti dia senang berdoa, suka berdoa ini. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Itu dia. Jadi orang benar itu suka berdoa. Salah satu ciri-ciri orang benar itu
suka berdoa. Karena dia tahu, ketika dia berdoa, mujizat itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Tidak bisa dianggap main-main. Jadi jemaat, apakah kita sudah bolong-bolong saat teduh? Apakah kita sudah lama punya jam doa yang morat-marit? Sudah tidak lagi doa subuh, tidak lagi doa fajar, tidak lagi doa semalaman, tidak lagi doa puasa. Coba. Bangun lagi. Doa itu bukan baca puisi. Doa itu bukan baca mantra-mantra. Doa itu relasi dengan Tuhan. Ya, doa itu membangun relasi yang kokoh kuat dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu nafas kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu membangun relasi yang tidak hanya dalam waktu dekat, tapi sampai kepada kekekalan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Ini ayat terakhir buat kita. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saya rindu baca supaya jangan ambil bagian B-nya saja. Kadang gereja Tuhan hanya lihat, oh bagian B-nya saja ini bagus sekali. Ya, Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sampai situ titik. Tapi bagian B-nya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba. Bagian B-nya banyak yang kutip ayat ini. Tapi bagian A-nya tidak dilakukan. Berarti dia bukan orang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Sudah belum? Suami ngaku dosa sama istri, istri ngaku dosa sama suami. Kalau enggak begitu, banyak terjadi perceraian. Bahkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, berapa banyak orang antri untuk mengajukan perceraian. Mudah-mudahan bukan gereja Tuhan. Tapi kalau kita lihat berita di mana banyak orang antri untuk menggugat suaminya atau menggugat istrinya dalam perceraian karena tidak sanggup lagi, masa yang sulit, ekonomi yang sulit ini, ya memilih bercerai saja. Bukan itu faktor utamanya sebenarnya. Karena bagian firman Tuhan ini tidak dilakukan, dosa itu makin membuat dia tidak betah dengan pasangannya. Makanya udah lebih baik jalan keluarnya, ya udah cerai aja karena udah nggak cocok. Karena dibilang di sini mengaku dosamu dan saling mendoakan. Boro-boro ini suami berdoa untuk istrinya. Istrinya boro-boro berdoa untuk suaminya. Oh, saya doa pendeta, saya doa. Tapi suami saya nggak dengar. Oh, saya doa pendeta, tapi ya istri saya nggak perlu dengar dong kalau saya doakan dia. Nah, tadi pemazmur bilang diucapkan. Jadi doakan dia saat berhadapan dengan dia atau bersama-sama dengan dia, biar dia juga dengar. Biar dia tahu, oh suami saya berdoa untuk kesehatan saya, untuk kecantikan saya, untuk skill saya. Sebaliknya juga istri berdoa, oh untuk keterampilan saya dalam bekerja sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Ini yang penting. Sama ketika orang tua juga berdoa untuk anak-anak, biar anak-anak dengar doa kita. Biar lagu yang seperti yang lalu-lalu kita dengar, di doa ibuku namaku disebut. Berarti terdengar nama mereka disebut dan mereka tahu orang tuanya begitu banyak berdoa untuk anak-anaknya. Barulah datang kepada kesembuhan. Ya,
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi yang sakit-sakit ini juga di rumah sakit atau yang kena dampak dari COVID-19, cobalah saling mendoakan, saling mengaku dosa supaya sembuh. Kalau tidak ya sudah, mungkin pasangan kita atau orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita tanpa pemberesan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, di dalam GKOI Petra, mari kita melihat sampai di bagian ini baru dikatakan doa orang yang benar, orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekarang kita berdoa nggak ada kuasanya karena ada yang nggak benar di hidup kita. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ingat standar daripada kekristenan jadi orang benar, bukan hanya menjadi orang baik. Ini dia firman Tuhan pada minggu ini. Allah mendengar doa orang benar. Orang benar itu takut akan Tuhan, takut akan Allah. Orang benar itu punya Allah yang Maha Tahu. Jadi jangan sembunyikan dosamu, bereskan segera. Yang ketiga, orang benar itu suka berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya rindu supaya kita sebelum berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan, kita angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari yang di rumah, angkat pujian ini dari hati kalau engkau tahu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, engkau yang mau menjadi pendoa syafaat akhir zaman. Engkau yang mau menjadi pendoa militan bukan karbitan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tangan kiri taruh di dada. Saya mau berdoa untuk kita. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang mendengar doa orang benar. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau melihat Tuhan kedalaman hati kami yang paling dalam. Kalau Engkau mendapati selama ini kami tidak menjadi gereja Tuhan yang benar, kami tidak menjadi umat Tuhan yang benar, kuduskanlah kami, sucikan kami, jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar mulai hari ini kami menjadi pendoa-pendoa syafaat yang tangguh dan militan di hadapan Tuhan. Biar kami menjadi pendoa-pendoa akhir zaman yang tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tapi berdoa untuk gembala sidang kami, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk sinode kami, berdoa untuk pekerjaan kami, dan juga orang-orang yang kami cintai kasih
tetangga kami, supaya mereka juga diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Turunkan tangan kita. Berdoa dan mengucap syukurlah setiap kita untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena firman-Mu hari ini, Engkau sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Biar firman-Mu merema, artinya kami mengerti dan kami akan lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Hari lepas hari, kami menjadi pribadi-pribadi yang semangat berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Surya bersinar di balik awan. Melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Baik jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan tundukkan kepala untuk bersyafaat. Mari kita sehati berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena anugerah-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami juga mau berdoa saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami bersama. Kami mau sehati berdoa karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa doa yang sehati mujizat terjadi. Untuk pokok-pokok doa yang kami angkat di hadapan Tuhan, bahkan untuk setiap orang yang kami doakan. Bapak terima kasih. Kami mau pertama-tama mengucap syukur dulu untuk segala berkat Tuhan bagi jemaat di dalam GKUI Petra.
Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan di tempat ini yang Tuhan berikan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh hamba-hamba-Mu. Dan kami berdoa supaya Bapak Pendeta Charles Gultom dan keluarga dijamah dan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, dalam seluruh aspek kehidupannya, bahkan untuk perkuliahannya S2 untuk ambil MTH. Tuhan jamah, Tuhan memberkati beliau. Tuhan memberkati istri dan anak-anak dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, istri akan menjadi tiang doa yang kuat bagi suami dan anak-anak. Istri menjadi istri yang cakap melebihi permata, yang menopang satu paket dengan suami untuk memberkati jemaat GKI Petra di tempat ini. Berkati anak-anaknya dalam pendidikan mereka, dalam studi mereka yang akan lulus dan masuk kuliah. Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Yang akan masuk sekolah SD, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati seluruh majelis-majelis yang ada dengan rumah tangga keluarga mereka. Berkati mereka untuk dapat bekerja sama, sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, satu tujuan. Bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan pemimpin-pemimpin di komisi-komisi yang ada. Tuhan jamah supaya setiap pelayanan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini tetap bisa berjalan baik secara online maupun onsite. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, supaya Tuhan juga menyembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter. Engkau mempunyai obat segala obat, yaitu bilur-bilur-Mu. Jamah Tuhan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, entah sakit bawaan ataupun karena terdampak COVID-19. Tuhan, Engkau yang menjamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Tantono Subagio. Tuhan menjamah dan berkati beliau akan operasi batu empedu. Tuhan jamah pihak rumah sakit. Tuhan menjamah dokter-dokter, suster dan obat-obat yang diminumnya. Bahkan segala upaya untuk cepat kesembuhannya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anggota-anggota keluarganya juga dan keluarga besar GKI Petra boleh berdoa untuk kesembuhan beliau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong Indonesia. Karena Indonesia ada di hati Tuhan. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan juga akan menolong bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Pulau Rote. Tuhan jamah biar hujan berkat untuk negeri ini. Tidak ada tsunami COVID-19 yang kedua. Kami berdoa, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pemimpin-pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Semua aparat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah di RT RW kami. Biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Dan biar mereka sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Baik TNI Polri, juga Tuhan jamah untuk membuat Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sementara kantong persembahan
persiapkan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah melupakan kegagalan-kegagalan kami di masa lampau. Engkau mengasihi kami dan kembali memperlengkapi kami dengan kekuatan firman-Mu. Biarlah kami memuji-Mu untuk segala kebaikan dan jaminan hidup kekal dalam dimensi yang abadi itu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan-Mu semata. Atas semuanya itu kami bersyukur melalui persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah ungkapan sukacita kami ini yang diberikan oleh seluruh umat-Mu dengan sukarela. Karuniakan hikmat bagi majelis agar mampu mengelola persembahan ini untuk memberitakan dan menunjukkan kasih-Mu kepada lebih banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal.
Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, di dalam GKUI Petra, pada Minggu Paskah ke-6 ini, kita telah mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita sekalian. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa